Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan menjelaskan yang selanjutnya ya. Nanti kalau ibu kecepatan bilang aja ya. GGL. Nah, GGL. Ada yang tahu kepanjangan dari GGL apa? Gerak. Gerak dulu atau gaya dulu? Gaya gerak listrik. Betul. GGL adalah gaya gerak listrik. Simbolnya GGL itu adalah gini, kayak E, tapi ini bacanya adalah epsilon. Ya, ini epsilon. GGL ini adalah gaya gerak listrik. Apa itu GGL? GGL adalah beda potensial atau tegangan ya, beda potensial sama dengan tegangan antara ujung-ujung penghantar sebelum dialiri arus listrik atau dalam suatu rangkaian terbuka. Jadi ini contohnya ada batu baterai gitu ya, dihubungkan dengan katakan lampu gitu ya, tapi dia saklarnya dibuka. Karena saklarnya dibuka, maka rangkaiannya menjadi terbuka. Kalau rangkaian terbuka, maka arus dari sumber tegangan atau dari batu baterai ini tidak akan mengalir. Ketika sumber arus dari tegangan ini atau dari batu baterai ini tidak mengalir, maka besarnya tegangan ini disebut dengan GGL. Nah, GGL itu bisa ditulisnya karena simbol sulit ya bisa ditulis sebagai E. Tapi yang benar sebetulnya adalah epsilon ya. Kayak angka 3 tapi terbalik. Nah, jadi GGL ini adalah besarnya beda potensial pada suatu sumber arus ya ketika dia belum dihubungkan pada rangkaian listrik. Jadi rangkaiannya masih terbuka. GGL karena dia adalah merupakan beda potensial atau tegangan, maka satuannya sama dengan satuan tegangan, yaitu volt. Berikutnya, tegangan jepit. Apa ini tegangan jepit? Ya, tegangan jepit itu simbolnya adalah pi biasa. Nah, tegangan jepit ini adalah perbedaan beda potensial antara ujung-ujung penghantar yang ada pada suatu sumber listrik setelah dialiri arus listrik atau dalam suatu penghantar tertentu. Nah, jadi ketika batu baterai atau sumber arus sara ini dihubungkan ya, pada komponen listrik, misal lampu, maka akan mengalir arus sehingga tegangan di sini akan berkurang. Nah, kemudian mengalir, ya, maka kalau kita ukur tegangan di ujung-ujungnya ini disebut dengan tegangan jepit. Nah, tegangan jepit itu adalah ketika arusnya sudah mengalir atau pada rangkaian tertutup. Oke, ini bedanya GGL dengan tegangan jepit. Untuk simbolnya GGL biasanya epsilon, tegangan jepit adalah pi. Tapi karena sama-sama tegangan, maka sama-sama satuannya adalah volt. Berikutnya, hambatan dalam. Hambatan dalam itu simbolnya adalah R kecil. Kalau yang hambatan biasa kan R besar. Apa itu hambatan dalam? Hambatan dalam adalah hambatan yang dimiliki oleh sumber tegangan. Jadi kalau misalnya ini ya saya pasang, ada rangkaian bercabang seperti ini di titik B. Ini ada GGL di sini yang besarnya 4 volt. Nah, di GGL ini dia memiliki hambatan dalam sebesar 0,5 ohm. Jadi di GGL karena dia terdiri dari banyak komponen ya, contoh batu baterai itu kalau dibelah gitu ya, itu ada juga hambatannya gitu ya. Hambatannya ya, biasanya nilainya jauh lebih kecil daripada hambatan luar. Nah, ini yang di luar ya, hambatan luar. Jadi ini hambatan dalam ada pada sumber arus atau sumber tegangan ya, yang simbolnya adalah R kecil. Hambatan dalam satuannya sama dengan hambatan luar atau yang R biasa, yaitu satuannya ohm. Berikutnya ini teorinya ya. Ya, kenapa? Aduh, ini Ibu harus bolak-balik dulu nih. Ibu tadi lewat 16 atau 17 itu masuknya. Biarin deh, nanti aja deh ya. Hambatan, ya, makasih infonya. Energi listrik. Energi listrik itu simbolnya adalah W ya. W ini kalau secara teori ya, energi listrik ini adalah suatu energi yang berasal dari muatan listrik. Kita tahu dalam kehidupan sehari-hari energi listrik ini adalah energi yang sangat diperlukan atau kita sangat tergantung sekali pada energi listrik. Contoh kalau di rumah perubahan energi listrik menjadi cahaya itu dimanfaatkan di lampu gitu ya. Kemudian setrikaan, kemudian ada sekarang memasak nasi gitu ya, ada lagi kompor listrik
dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya energi itu berasal dari muatan yang menimbulkan medan listrik statis. Nanti kita belajar tentang medan listrik. Jadi pergerakan elektron pada konduktor atau penghantar itu yang menyebabkan perubahan energi listrik. Di mana besarnya energi ini disimbolkan energi ini W. Rumus dasarnya adalah Q dikali V. Q ini saya tuliskan sama dengan Q besar ya. Nah, dia adalah sama-sama muatan. Ini muatan. Nah, yang V-nya adalah tegangan. Nah, jadi kalau diturunkan satuannya, satuan muatan apa? Rumusnya kita punya rumus ya kolom itu. Rumusnya masih ingat apa? Kolom ya C. Terus tegangan satuannya apa? Satuan tegangan? Volt. Volt, betul. Kolom kali volt, ini yang kemudian disebut dengan watt. Double T, kalau dikasih simbol W besar. Jadi mirip dengan lambangnya ya. Energi ini juga ada yang menyimbolkan E, besar juga boleh. Tapi yang jelas dia adalah energi. Nah, jadi kolom dikali volt ini yang disebut dengan watt. Tadi kita punya rumus awal untuk Q muatan adalah I dikali T, gitu kan ya. Nah, ini kita bisa rubah-rubah bentuknya. Q dikali T itu dengan kita merubah Q yang ada pada energi. Ya. Nah, jadi kalau dimasukkan, ini W sama dengan Q-nya kita masukkan nih. Q-nya adalah I dikali T. Nah, dikali dengan tegangan. Atau saya rubah posisinya biar enak bacanya, jadi saya baca jadi fit. Jadi energi, ini rumusnya menjadi W fit. Nah, ini yang ada di catatan kalian ya. Kemudian dikaitkan dengan hukum Ohm masih ingat rumusnya adalah PIR gitu ya. Nah, I kali R. Maka Pi yang ini kita diganti nih. Pi-nya jadi I dikali R. Nah, dikali I dikali T. Nah, jadi rumus energi sekarang jadi W irit. Ya. Atau kalau dalam matematika, ya irit. Itu rumus energi. W irit. I-nya dikali dengan I, karena sama-sama I, maka I kuadrat. Dikali R dikali dengan T. Nah, ini jadi rumus yang lain lagi. Nah, jadi sebetulnya rumus dari energi listrik itu bisa macam-macam. Kita pakai yang mana? Nah, itu tergantung yang diketahui pada soal. Jadi, intinya kita punya di sini turunannya, rumus awalnya adalah W T, gitu ya. Kemudian ketika diturunkan dapat W fit dan W irit, gitu ya. Oke, ini adalah energi listrik. Berikutnya, energi satunya apa? Ada yang tahu? Sorry. Ya, kok ini kenapa ibu nulisnya watt ya? Salah nih ibu nih. Energi satunya apa? Satu. Energi apapun namanya. Nah, ini satunya joule. Joule penyatuan energi kolom kali volt. Ini energi listrik. Satunya joule. Berikutnya daya listrik. Daya ini simbolnya adalah P. Nah, apa itu daya listrik? Sebetulnya daya listrik itu adalah merupakan tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik. Seberapa besar penggunaan energi, itu yang disebut dengan daya listrik. Kalau secara matematik, ya, daya listrik ini adalah menyatakan banyaknya energi listrik yang terpakai setiap detiknya. Nah, setiap satu satuan waktu, dalam hal ini detik. Jadi energi per satuan waktu. P sama dengan W per T. Ini yang kalau diturunkan, tadi energi joule, waktunya sekon. Ini kemudian disebut dengan watt yang ini. Daya itu watt. Gitu ya. Satuan daya adalah watt. Nah, W ini tadi kalau kita mau turunkan, tadi kita punya rumus W ini sama dengan fit gitu ya. W fit. Maka rumus dayanya bisa kita turunkan lagi nih. W-nya diganti jadi fit gitu ya. Per T. Coret-coret T-nya, maka rumus dayanya menjadi PV. Nah, ini. Terus tadi kita juga punya W ini irit atau I kuadrat RT. Kita ganti lagi nih W-nya jadi I kuadrat RT. Ya.
per T, coret. Maka kita dapat rumus baru lagi, yaitu I kuadrat R. Nah, ini yang kemarin sampai merangkum ke sini nih. Bagus, yang kemarin ada merangkum sampai sini ya. Kemudian kalau dirubah lagi bisa, misalnya kita punya di hukum Ohm I ini adalah Pi per R. Maka kalau kita turunkan lagi gitu ya, ini P sama dengan I-nya berarti P per R, kita turun ini kuadrat per R. Sehingga kalau diturunkan menjadi I kuadrat per R kuadrat sama P kali R. R-nya coret 1. Maka kita dapatkan rumus P-nya menjadi Pi kuadrat per R. Betul. Nah, ini yang kemarin meringkas sampai di sini. Ibu jelaskan itu dari mana asalnya, yaitu dari penurunan rumus ini. Ibu pusing, nggak usah pusing. Yang penting rumus dasarnya ingat, ya, yaitu energi per waktu. Terus balik lagi ke yang tadi, energi itu Wpit, irit, ya, ke bawahnya itu sudah tinggal diturunkan saja. Soalnya nanti ya sekalian. Berikutnya Ibu mau ke hukum Kirchhoff 2. Tolong nanti Ibu diingatkan lagi ya waktunya jam sampai kelewat dari jam 11. Hukum Kirchhoff 2 ya. Kemarin kita udah belajar hukum Kirchhoff 1. Yang menyatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk sama dengan yang keluar, ya. Sigma IM sama dengan sigma IK. Ini hukum yang pertama, ya. Nah, yang kedua, dia menyatakan bahwa pada rangkaian tertutup jumlah GGL sumber arus dengan penurunan tegangan adalah sama dengan 0. GGL, jumlah GGL kita udah tahu tadi, GGL itu adalah besarnya tegangan pada sumber arus yang kondisinya terbuka rangkaiannya. Penurunan tegangan itu apa? Kita lihat di sini dari rumusnya. Jadi kalau pakai rumus hukum 2 Kirchhoff itu adalah sigma GGL ditambah sigma IR. IR ini kan tidak lain rumus Pi gitu kan ya. Itu ada I dikali R. Nah, ini adalah penurunan tegangan pada hambatan. Jadi kalau misalnya ini ada rangkaian terdiri dari 1, 2, 3 GGL ya, dan hambatannya terdiri dari 3 juga gitu ya. Maka pada masing-masing hambatan ini akan muncul yang namanya tegangan di sini. Kalau di sini saya sebut P1 misalnya, di sini P2 dan di sini P3. Maka pada tiap-tiap ini, tiap hambatan akan terjadi penurunan tegangan. Ya. Maka I dikali R itu ada di sini. Sehingga dikatakan di sini jumlah GGL-nya ditambah dengan jumlah penurunan tegangan itu sama dengan 0. Untuk mengerjakan soal pada hukum Kirchhoff yang kedua ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita sepakati atau kita tentukan aturan sederhananya ya. Yang pertama adalah kita membuat loop dulu ya. Membuat arah loop. Apa ini arah loop? Arah loop ini adalah menyatakan arah perputaran ya, rangkaian ini. Arah loop itu boleh dibuat searah jarum jam, boleh juga berlawanan jarum jam. Jadi loop ini merupakan patokan arah ya dari rangkaian ini. Jadi kalau saya buat misal ini, saya buat searah jarum jam. Ini namanya loop. Ada yang membuatnya lingkar juga boleh. Ini arah loop seperti ini. Yang kedua, kalau mau buat sebaliknya juga boleh ya. Berkebalikan dengan jarum jam juga boleh. Yang kedua adalah membuat arah arus. Nah, arah arus ini terserah. Mau searah dengan arah loop, jadi muternya dari B ke C ke D ke A, balik lagi ke B, atau boleh kebalikan dari loop, dari B, A, D, C, itu terserah. Biar gampang, Ibu untuk yang pertama tentukan arah arusnya searah dengan arah loop. Jadi arah loopnya searah jarum jam, maka muternya arah arus juga sama dengan arah loop. Jadi yang saya kasih tanda panah di sini ini adalah arah I-nya. Nah, jadi ketentuannya arah arus ini kalau dia searah dengan loop, ya, maka kita kasih tanda I-nya positif.
Tapi kalau misalnya berlawanan ya, berlawanan arah dengan loop ya, maka tanda I-nya negatif. Contoh, arah loopnya searah jarum jam. Kuat arusnya, arah arusnya saya buat berlawanan dengan arah loop. Nah, kalau misalnya berlawanan dengan arah loop, maka I-nya bisa kita kasih tanda negatif. Dan yang ketiga adalah masukkan ke persamaan hukum Kirchhoff yang sigma E atau sigma, oh ini bacanya ini ya, tadi apa, epsilon ya. Sigma epsilon itu dijumlahkan dengan sigma IR sama dengan 0. Nah, ini rumus dari hukum Kirchhoff yang kedua. Langsung saja kita coba ke contoh soalnya ya. Nah, ini pertanyaannya adalah tentukan kuat arus yang melalui rangkaian. Kita lihat semua rangkaian komponen ini disusun secara apa nih? Seri. Seri, nggak usah ragu-ragu ya. Tidak ada titik cabang, ini berarti seri. Kalau seri, maka yang sama apanya? Arus. Arus, betul. Jadi kalau seri ini I-nya sama semua dimanapun. Jadi mau yang lewat R1, yang mau lewat GGL1, yang mau lewat R2, ini semuanya sama. Maka yang ditanyakan itu hanya I saja. Nah, jadi karena I-nya semua sama di setiap titik. Yang ini yang disebut dengan tegangan jepit antara titik B dengan titik C. Nah, sesuai dengan tadi aturannya. Yang pertama kita buat arah loop. Oke, maunya searah atau berlawanan dengan jarum jam? Searah. Searah, oke. Masih standar ya. Oke, ini loopnya searah. Arah arusnya mau berlawanan atau searah dengan arah loop? Atau Searah aja, Bu. searah aja dulu, betul. Yang gampang aja dulu, gitu ya. Oke, kita buat searah. Berarti arah harusnya muter sini ya. Lalu kita masukkan, ini menjawab yang pertama, kita masuk ke persamaan. Sigma GGL per sigma IR sama dengan 0. Oke, sekarang perhatikan. Di sini GGL-nya ada 3. Yang pertama dulu, ini GGL yang pertama epsilon 1 4 volt. Kita lihat yang namanya sumber arus searah, dia punya kutub negatif dan kutub positif. Yang pendek negatif, ini yang garis panjang, ini positif. Ketika mengikuti arah loop, kita ikuti arah loop ini kan muter gitu. Set, muter, pas ketemu di sini, ketemunya kutub negatif atau positif? Negatif. Negatif. Maka untuk epsilon 1 saya kasih tanda negatif. Paham sampai sini? Oke. Kemudian kita ikuti lagi arah loop, pas ketemu di sini. Epsilon 2 tandanya Positif. positif. Berikutnya ikut lagi ke sini. Negatif. Negatif. Sampai sini paham ya? Paham. Oke, insyaallah paham. Berikutnya sekarang adalah arah arus. Untuk arah arus kita buat searah dengan arah loop. Karena kita buat dengan arah loop, ya searah dengan arah loop, ya ini dengan ini searah, maka kita masukkan di sini yang positifnya. Nah, kemudian karena R ini semua seri, RS seri itu kan tinggal dijumlahkan. Maka di sini juga tinggal kita jumlahkan saja. R1 tambah R2 ditambah R3. Jadi sama dengan 0. Kalau ini sudah benar kita membuat persamaan ini, maka tinggal masukkan angkanya. Kalau ini salah, nih, terutama yang GGL, karena dia penjumlahan aljabar biasa, min plusnya kalau salah nanti hasil akhirnya juga salah. Jadi tolong hati-hati di arah ini atau di kutubnya. Kita masukkan angkanya ini min 4, 2, 4. Yang ditanyakan I. R-nya 15, 5, dan 10. Oke. Min 4 tambah 2 tambah min 4. Min 6, betul. Plus I. 15 tambah 5 tambah 10. 30 sama dengan 0. Atau ibu tulis jadi 30I sama dengan 6 pindah ruas jadi positif 6. Oke, ini berarti menjadi 6/6.
30 atau 1/5. Satuannya adalah ampere, betul. Atau Ibu buat jadi 0,2 aja ya. 0,2. Oke, dapat deh bahwa kuat arus yang melalui rangkaian adalah 1/5 ampere atau 0,2 ampere. Karena dia seri, maka semua besar ini di sini sama. Lanjut, yang kedua ditanyakan pi BC. Pi BC ini juga sama, kita gunakan ini, tapi tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena ini ada nilainya. Sekarang yang kita lakukan, pi BC ini ada 2 jalan. Yang pertama, jalannya dari B ke C, berarti dari sini kita buat loop baru ke sini. Atau bisa juga, ya, bisa juga dia dari titik B ini ke bawah ke sini. Nah, ke sini. Ibu tulis yang ini jalan 1, yang ini jalan kedua. Kalau menjawab soal yang paling enak kan yang paling singkat ya. Nah, kita coba jalan 1. Jalan 1 adalah yang ini. Jadi sekarang patokannya ada loop yang lurus ini nih. Nah, maka kita lihat dari B ke C itu hanya 1 GGL-nya, yaitu epsilon 1. Ketika mengikuti arah loop yang baru, ketemunya tanda min apa plus ini? Min, betul, min epsilon 1. Arah arusnya tadi kita buat ke kanan, sekarang ini arah loop, ini arah arus, searah berlawanan. Searah, kita tuliskan ini. R-nya yang ada dari B ke C, R berapa? R1 aja, ya kan? Udah tinggal masukkan min 4 ditambah tadi I-nya di sini 1/5, jawaban nomor 1 dikali R1-nya 15. 15 bagi 5, 3. 4 tambah 3, min 1. Satuan dari tegangan jepit ini adalah volt. Oke, jadi kenapa min? Kenapa min ini? Karena terjadi penurunan tegangan. Oke, sampai sini nomor 1 dan nomor 2 bisa jelas? Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Bu. Oke, Ibu ya. Kalau sudah di SS akan Ibu hapus jawaban yang pertama. Ini Ibu hapus. Oke, ini Ibu hapus jawaban yang pertama. Oke, kita akan coba menjawab yang pertanyaan nomor 2, pi BC, tapi lewat jalan yang berbeda. Syaratnya adalah bahwa hasilnya harus sama. Karena lewat jalan manapun, ya, maka besar penurunan tegangan adalah harus sama dengan min 1 volt. Sekarang kita lihat lewat jalan yang kedua ya. Jalan kedua, pi BC sama dengan sigma epsilon plus sigma IR. Sama dengan, oke, jalan yang kedua, epsilon yang ini. Yang ketiga, yang pertama kita temui, tandanya min plus. Plus, betul. Kemudian yang epsilon 2, Min. Epsilon 2. Udah ya, GGL-nya habis ya, ada lagi ya. Nah, kemudian, sekarang arah arusnya, min atau plus. Tadi kan kita buat, dia searah dengan jarum jam ya, jadi itu ke sini arahnya. Nah, sekarang kita buat loop yang arahnya ke sini. Oh, ke sini arah loopnya. Sekarang ini kan arah I. Yang pertama kita buat. Ini arah loop yang baru. Sekarang antara loop yang baru dengan arah arus yang tadi berlawanan atau searah? Berlawanan. Maka di sini kita kasih min. Karena dia berlawanan dengan arah loop yang baru kita buat. R-nya kita temui ada R berapa aja? Ada R2 ditambah dengan R3 ya. Oke, sama dengan masukkan angkanya 4 min 2. Min I-nya tadi 1/5 gitu ya. R-nya 5 ditambah 10.
4 dikurang 2. 2 dikurang 1/5. 5 ditambah 10. 15. 10 kurung 15 bagi 5. 3. 2 dikurang 3. Min 1. Sama kan ya? Oh. Nah, jadi lewat jalan manapun, Pi BC ini akan memiliki nilai yang sama. Kalau mengerjakan soal esai, pilihlah jalan yang singkat. Jalan yang singkat itu apa? Yang variabelnya sedikit. Jangan yang banyak variabelnya, nanti pusing. Nah, Ibu hanya menjelaskan saja bahwa lewat jalan manapun, nilai Pi BC-nya adalah tetap. Ya, sebesar min 1 volt. Jadi terjadi penurunan tegangan pada titik BC adalah sebesar 1 volt. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami, Bapak? Tidak ada. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Nah, coba soalnya ini. Ini belum ada harganya ya, Ibu kasih harga. Silakan boleh digambar tanpa menggaris, coret-coret di buku. Ini besarnya 3 ohm. Yang bisa menjawab nomor 1, Ibu kasih poin tambahan plus 10 untuk PH1. Silakan. Di sebelah ada yang di kelas ini ada juga yang bisa. Ya, ada yang bisa? Ada yang bisa menentukan? Tadi rumus umumnya sigma DGL plus sigma IR sama dengan 0. Pertama tentukan arah loop, yang kedua tentukan arah arus. Masukkan ke sini. Ya, ada yang bisa? Ya. Aku bukan. Ada yang bisa?
R1 bukan. Siapakah yang menjawab? Ada 2 orang yang jawab. Siapa? Oke, coba sebutin namanya. Nah, Ibu nggak lihat. Pak Is. Siapa lagi? Saya juga 1 Bu tadi udah. Siapa? Ikhwan. Ikhwan. Siapa lagi? Udah berdua doang nih. Oke, kalau nggak ada lagi, oke. Kita lihat, kamu bikin arah loopnya searah atau berlawanan? Searah. Searah, oke. Arah arusnya? Searah juga. Searah juga, oke, nggak apa-apa. Oke, kita masukkan. GGL 1-nya min plus? Min 9. Min. GGL 2-nya? Plus. Plus. I-nya positif ya berarti ya, Iya, searah positif. dengan loop. R-nya berarti ada R1, R1. R2, Betul. R3 sama dengan 0. S1-nya GGL 1 9 tambah 3 ditambah I. R-nya 3 2 1. Oke, ini min ya. Oke, sorry, min tambah 3 adalah 6 ditambah ini 6i ya. Iya. Oke, jadi 6i sama dengan 6. I-nya sama dengan 1. Oke, betul. Ya, nggak apa-apa. 2 orang dapat plus 10, Pak Is dan Ikhwan. Lalu yang keduanya. Selain Pak Is sama Ikhwan ya, jadi sekarang kan I-nya udah dapat nih 1 ampere. Nah, sekarang PAB-nya. Cari yang variabelnya paling dikit biar nggak ribet. Tapi terserah kalian kalau misalnya mau lewat mana juga. Ada 2 jalan kan tadi ya. Ya. Ini ada 2 jalan. Ditunjukkan dari A ke B lurus sini. Nah, kalau lurus sini kan ada 3 variabel ya. Nah, kalau dari sini ke sini, cuma 2. Nah, cuma 2 variabel. Terserah. Mau lewat yang mana? Ayo, ada yang udah belum? Min 4 bukan, Bu? Min 4. Siapa nih namanya? Nadia. Hah? Siapa? Nadia. Nadia. Nadia Aulia. Oke, kita lihat. Mau jalan yang mana, Nadia? Yang Atas? dari Bawah? atas. Atas. Oke, boleh atas. PAB sama dengan sigma epsilon plus sigma IR. Epsilonnya epsilon. Ini nggak kelihatan ya. Bentar. Bulan ini. Sini ya. Epsilon satunya mid ya, min plus I, R-nya ada R1, R1 R2. ditambah R2. Oke, min 9 ya, ditambah I-nya tadi dapat 1 ya. N-nya adalah 3 ditambah 2. Oke, min 9, 3 tambah 2, 5. 5 kali 1, 5. Min 9 ditambah 5, min 4. Oke, Nadia 10 juga. Nah, jelas ya? Ini gampang kan ya? Oke, jadi untuk soal hukum Kirchhoff gitu ya, ini sebetulnya ada yang sederhana seperti ini ya, 1 loop, tapi ada juga yang 2 loop. Cuma saya lihat-lihat kayaknya di kurikulum tidak diajarkan yang 2 loop ya. Jadi untuk yang 2 loop tidak saya ajarkan. Tapi kalau ada yang mau minta ajarkan, wapri aja. Kemudian nanti saya bisa ajarkan ya, lewat Jimit, nggak apa-apa. Nah, tapi untuk yang 1 loop, saya cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada, Bu. Ada ya? Oke, sip. Alhamdulillah. Kalau nggak ada, oh ya ini kalian belum dapat modul ya. Kemudian nanti kerjain soal. Ya udah, saya kasih keluhan aku hari ini kita cukupkan
cukupkan sampai di sini untuk unitnya karena saya sudah sampai pada target saya hari ini ya. Jadi tadi sudah belajar tentang GGL, kemudian tentang pegangan jepit, hambatan dalam, dan hukum Kirchhoff yang kedua. Nanti soalnya mungkin pekan depan, mungkin siap-siap aja nanti standby ya untuk hari Jumat. Jadi mengerjakan soalnya 60 menit, ya, 60 menit langsung. Jadi jangan sampai kesiangan ya untuk mengerjakan soalnya. Jadi tunggu, tidak jimit tapi mungkin ngambil soalnya. Saya mengerjakannya tidak selama yang kemarin-kemarin gitu ya. Karena saya ya alhamdulillah sih ngoreksinya jadi cepat sih enak ya. Cuma saya minta tolong hati-hati dalam mengerjakan soal, ada beberapa masih yang keliru gitu ya, masih ada yang keliru sedikit gitu ya, nggak banyak sih sebetulnya, cuma hati-hati aja. Mudah-mudahan ketika menyalin jawaban bisa dipahami itu aja ya. Oke, itu aja pertemuan kita hari ini. Sama-sama kita ucapkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama.